Wadin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mabadu. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di balai warga ini dalam rangka rapat warga RT 03 RW 09. Jadi kita baru pertama kali ini ya ngadain rapat. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti kita rutin lah kita kadang jaga silaturahmi juga kalau semua gitu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kerubahan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya telah mendapat syafaat di yaumil akhir. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Neman selaku tokoh masyarakat, yang saya hormati Saudara Ardianto selaku Staris sekaligus Ketua Karang Taruna Unit RW 09, yang saya hormati Bapak Sanudin selaku Ketua Yayasan Sentral Taufik, yang saya hormati bapak-bapak sekalian semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya, di sini ada beberapa poin pembahasan daripada rapat malam kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu sini langsung aja kita runut dulu apa aja sih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini udah beberapa kita rangkum. Yang pertama yaitu poin pembahasan kita evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua pembentukan sistem keamanan lingkungan. Yang ketiga merencanakan dan menetapkan program kegiatan. Yang keempat sosialisasi dan update penyebaran virus penyakit yang ada di wilayah gitu. Mobil khusus di wilayah 03 gitu. Ya, poin pembahasan yang pertama dari evaluasi kinerja. Di sini pada periode saya pertama kali menjabat yaitu di tahun 2021 di bulan Oktober sampai Desember. Di sini ada beberapa kegiatan gitu yang saya harus share gitu. Terkait masalah di sini ada rapat sosialisasi pendidikan pemilih ini di bulan Oktober. Kemudian kita ada kegiatan tambahan pengecekan balita, ibu hamil dan lansia. Sini tambahan makanan gitu. Jadi di sini memang setiap 1 bulan sekali kita dari ibu-ibu kader lihat melakukan rutinitas yaitu penimbangan terus pengecekan balita, ibu hamil dan lansia. Jadi setiap kali ada informasi terkait penimbangan kita share terus ke grup gitu. Kemudian selanjutnya masih sama kegiatan pemberian makan tambahan. Sini ada beberapa pengecekan gula dan kolesterol juga. Lalu kemudian masih di kegiatan pemberian makanan tambahan. Lalu ada kita giat kerja bakti, ini berkala. Ini masih periode di Oktober sampai Desember. Ini luar biasa kekompakannya memang betul-betul kita lihat di sini memang luar biasa gitu. Jadi semua aktif gitu di bidang di kegiatan kerja bakti. Ini masih sama. Ini kegiatan PKL program sanitasi lingkungan oleh mahasiswi Politeknik Kemenkes. Jadi dia PKL tapi di wilayah RW terkait program sanitasi lingkungan. Dapat penghargaan juga dari beberapa mahasiswi Politeknik. Lalu kemudian ini kegiatan pembangunan saluran air yang berada di wilayah depan gapura gitu atau terowongan. Ini memang betul-betul swadaya.
Lalu di sini ada kegiatan pelatihan penguatan kampung KB. Jadi kampung KB di sini yaitu bukan KB keluarga berencana, artinya keluarga berkualitas yang meliputi beberapa program gitu. Ada program kesehatan, ada program pendidikan, ada program perekonomian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harapannya sih ke depan dengan adanya kampung KB ini, dari semua yang ada kegiatan di kampung kita ini berjalan gitu. Nah di sini perlu diketahui bahwasanya emang kampung KB ini kita terpilih nih dari satu Harjamukti ini ada 3 RW terpilih gitu untuk menjadi percontohan kampung KB. Di antaranya ada RW 9, ada RW 6, dan ada RW 3 gitu. Jadi semua terkait program dari kasih kemasnya di sini turun gitu dalam bentuk kegiatan gitu. Juga masih sama, kita rutin gitu kalau ada kegiatan dalam rangka diskusi terkait kampung KB ini selalu kita update gitu. Dan juga ada kegiatan program vaksinasi SDN Harjamukti 2. Dan lagi kegiatan ini kegiatan pembuatan saluran atau drainase. Di sini dibantu juga dengan anak-anak Karang Taruna RW 9 ya. Di sini luar biasa. Masih dalam kegiatan pembuatan saluran drainase, dan ini memang program yang diluncurkan dari BKM gitu, yang diketuai oleh Bapak DKM Masjid Al-Mukhlis, yaitu Bapak Ustadz Den Sapriyadi. Di sini masih sama kegiatan pembuatan saluran drainase. Dan ini juga sama pembuatan saluran drainase dengan TEM Harjamukti. Yang ini itu titiknya dari pas ujung jembatan yang ada di bawah sampai titik nolnya itu di pas Gapura yang sebelumnya, tepatnya di depan counter anime itu, sebelum Lumina gitu. Dari situ ya alhamdulillah ini juga udah terrealisasi. Nah ini ada kegiatan pembersihan kali ini oleh SDA Kota Depok. Nah ini ada kegiatan fogging berkala juga yang dibantu oleh teman-teman dari anggota Karang Taruna unit RW 09. Jadi kegiatan fogging ini ya kita lakukan tergantung kebutuhan. Artinya memang secara sebetulnya sih tergantung dari kita pribadi sendiri gitu ya. Artinya masing-masing rumah kan kita nggak mungkin semua kita semprot gitu kan ke dalam-dalam gitu karena mengganggu. Nah harapannya adalah masing-masing dari kita ini emang selalu memperhatikan gitu, terutama detik-detik yang menyebabkan penyakit atau virus DBD. Karena beberapa waktu lalu karena kan rutin nih setiap hari Jumat ada namanya tuh dari program ibu-ibu kader kita itu ada program namanya PJB, artinya pemeriksaan jentik berkala, dan itu semua dicek dari halamannya sampai ke kamar mandinya, dan memang beberapa ditemukan jentik nyamuk gitu, bahkan ada di genangan dispenser gitu. Artinya memang harus dari diri kita pribadi gitu. Nah ini perencanaan pembuatan gapura kampung KB yang ada di pas tanjakan. Masukan, saran dari pembentukan sistem keamanan yang ada di wilayah kita, terus perencanaan program apa ke depannya gitu. Jadi kita di sini sharing aja ya. Jadi sifatnya adalah diskusi itu, musyawarah gitu. Ya mungkin dari bapak-bapak yang lain, Pak Bipin mungkin. Nggak pakai ini ke bapak kali? Iya, yang mau nanya nggak pakai nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa. Yuk silakan, bapak mungkin ada punya usulan apa gitu terkait
Jadi nanti kita sistemnya gimana Pak Ji enak ya masalah ronda nih ya. Untuk masalah roda itu. Iya. Jadi emang kemarin tuh emang ada beberapa usulan Pak Ji. Jadi terkait masalah ronda ini karena kan situ kalau udah lewat jam malam itu kan cuma ada 2 akses. Akses utamanya itu kan pas tanjakan. Terus akses keduanya itu ada di apa namanya RT 1 gitu di belakang gitu 0205 itu ada RT Dadang di sana udah sedikit banyak wilayah dia itu udah berjalan gitu ronda. Jadi artinya di sini ya tetap satu akses gitu. Jadi kemarin tuh ada beberapa usulan dari teman-teman terkait masalah ronda karena itu akses utama. Jadi ada usulan bahwasanya itu ada ronda gabungan gitu. Artinya bukan dari 03 aja gitu. Karena kan meliputi beberapa RT di situ. Tapi kita kembalikan lagi gitu. Sistem atau polanya seperti apa kalau kita jalanin sistem ronda gabungan itu, apa kita seumpama per RT perwakilan berapa orang gitu di situ. Jadi enaknya kita diskusi aja gitu. Maksudnya terkait masalah uang prelek pun kayaknya waktu itu udah sempat dijalanin Pak Ji ya. Tapi emang karena emang beberapa kadang-kadang anak-anak suka jahil gitu. Jadi belum sempat diambilin sama yang roda itu udah nggak ada ya. Maksudnya beberapa apa namanya kejadian kayak gitu tuh ada gitu kayak gitu. Nah mungkin dari bapak-bapak terkait masalah apa namanya usulan sistem keamanan lingkungan kita ini, saya kembalikan lagi diskusi saya seperti apa gitu baiknya. Mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada seluruh warga RT 3 RW 9 khususnya. Saya sih dari poin nomor 2 nih, pembentukan sistem keamanan lingkungan. Jadi kalau kita istilahnya kita tanya nih maunya bagaimana, kayaknya akan panjang nih akhirnya. Mendingan kita langsung tembak aja kali Pak RT. Maksudnya kalau kita adakan ronda di lingkungan RT 3 RW 9 ini dari warga RT 03 RW 09 ini setuju apa enggak nih diadakan. Nah, kalau misalnya nanti memang setuju, berarti kan kita tinggal bentuk sistemnya. Apakah kita setiap warga kita jadwalkan di setiap harinya ada berapa orang seperti itu. Nah, itu dari pembentukan sistem keamanan. Nah, yang ketiga, dari poin ketiga ini kan menetapkan program kegiatan. Saya sih cuma mau sekedar masukan aja nih. Jadi kan memang kalau di lingkungan RT 03 kan memang dari segi pemasukan kas itu kan kita untuk saat ini kan kita baru masuk dari koordinasi syuting ya berarti ya. Istilahnya kita masih butuh banyak lah untuk perawatan lingkungan, baik nanti dananya itu kita gunakan buat perawatan makam seperti itu sih. Jadi sih saya menyarankan aja nih, maksudnya dari warga itu kita buat iuran untuk lingkungan. Nah nanti untuk dananya itu kita pergunakan buat perawatan lingkungan, sekaligus juga nanti buat alokasi perawatan makam juga itu sih. Nah mungkin kalau untuk besarannya nanti kita bisa sepakati berapa. Ya sebenarnya sih nggak perlu besar-besar sih. Kalau kita ada berapa PT untuk jumlah kakak? Jumlah kakak sekitar 160-an. Ya 160-an. Saya rasa sih kalau besarannya sebulan 5.000 atau sampai dengan 10.000, saya rasa mungkin nggak terlalu berat kali ya Pak ya. Jadi kan itu sifatnya kepentingannya buat kita semua sih. Nah itu sekedar masukan aja sih, nanti untuk kesepakatannya kita kembalikan lagi ke para warga 0309 seperti itu sih. Jadi
Itu aja sih masukan dari saya. Jadi perihal sistem keamanan lingkungannya, jadi kita tanya ini sepakat nggak kalau misalnya kita adakan gitu. Karena kan dari beberapa kejadian ini kan menurut saya udah cukup rawan sih sebenarnya. Di sebelum Pak RT menjabat, masih Pak RT Sadili, dulu di rumah juga saya sempat kejadian hilang 4 handphone. Nah, emang kayaknya sih hampir rata-rata di situ yang spesialisnya sih pencurian handphone dan uang sih yang lagi banyak-banyak sih di lingkungan nih. Maksudnya jadi saya rasa sih memang harus disegerakan sih untuk ronda itu. Jadi itu saja sih jadi masukan dari saya dan saran saya. Ya mudah-mudahan kita sepakat semua apabila memang diadakan ronda di lingkungan 0309 khususnya. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada usulan dari Ketua Karang Taruna bahwasanya memang terkait masalah sistem keamanan lingkungan ini apa kita setuju diadakan ronda gitu. Jadi terkait masalah iuran memang terakhir itu dijalankan pas masa awal-awal COVID masuk tuh, itu udah nggak ada lagi memang iuran. Dulu tuh besarannya memang kalau nggak salah 5.000-an ya, 5.000, dan itu memang dipergunakan untuk perawatan lingkungan, terus perawatan makam dan lain sebagainya, kayak bantuan untuk orang meninggal dan sakit gitu. Jadi memang beberapa kegiatan kita memang perlu perlu pengeluaran gitu. Artinya memang yang tidak bisa dipungkiri gitu. Harusnya sekarang juga kan memang kita sedikit banyak ya alhamdulillah ada masukan gitu dari kegiatan syuting yang ada di wilayah kita itu. Terkait masalah sistem keamanan tadi udah disampaikan sama Abang Anton nih, kira-kira dari kita sepakat atau enggak gitu. Kira-kira gimana Pak? Oh, Baji. Ini kalau kita udah putuskan, baru kita masuk ke pembahasan sistemnya seperti apa. Setiap RT dari mulai dilantik baru jalan berapa bulan udah kelihatan hasilnya, sama usulan-usulan yang terutama saluran air, pengaspalan, irigasi itu udah berjalan, udah berhasil, udah bagus. Kerja bakti juga saya lihat udah berjalan. Tadi PRT mengusulkan sebulan sekali kita adakan kerja bakti. Ya bagus sekali itu, saya cocok. Sebulan sekali kita adakan kerja bakti. Dan yang kedua nih, yang pentingnya itu masalah ronda. Ronda ini dari zaman saya ke RS Sadeli dan sekarang ke PRT mungkin itu yang paling sulit ya. Dari dulu. Kalau nyusunnya sih mungkin gampang gitu ya. Dan susun orangnya tinggal dibagi berapa orang setiap malam. Cuman ini pelaksanaannya paling berjalan 3 bulan bubar. Kayaknya bukan cuma di 03. Di mana-mana sama. Di mana-mana juga kamu juga kayaknya kasusnya sama gitu. Jadi juga ya perlu sih kita malam ini kita rundingkan bagaimana mungkin teman-teman ada pengalaman dari kampung lain yang bisa berjalan, bisa bertahan lama masalah roda ini. Saya rasa dari saya itu aja, yang cuma 2 itu. Sementara mungkin dari teman-teman ada lagi masukan-masukannya. Saya rasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi beberapa masukan atau usulan dari Pak Haji terkait masalah pembentukan sistem keamanan gitu yang ada di lingkungan. Lanjut mungkin dari bapak-bapak ada masukan atau saran gitu. Ya, kita ini mau menjalankan terutama kan memang dari segi keamanan ini kita harus berjalan gitu kegiatan ronda ini. Tapi saya kembalikan lagi diskusi kita pada malam hari ini seperti apa baiknya. Jadi karena
semua segala sesuatu itu memang kita sendiri gitu, kita semua gitu yang apa namanya yang melakukan itu kegiatan itu gitu. Jadi memang ada saran atau usulan dari bapak-bapak, silakan. Mungkin dari Pak Sanudin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tabaraka fi nafas bahari wa ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang saya hormati Ketua RT 0339 Bapak Alfiansyah atau Om Alfiansyah. Yang saya hormati Bapak Haji Neman ya, selaku tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya ya. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan ya, saya walaupun KTP masih status RW 08, tapi domisilinya di RT 03. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di SMP Taufik itu ada kuota siswa untuk warga kurang mampu di RW 09 dari 20 kuota di tahun ini buat nanti ya 2022-2023 ada 20 siswa kurang mampu yang bisa masuk di SMP Taufik itu gratis sampai lulus, hanya bayar seragamnya saja. Nah, itu saya bagi ke 11 RW. Kemudian ada berapa yang sudah penuh. Nah, di RW 9 dari 2 kuota siswa baru 1 yang masuk. Jadi jika ada ananda ya, anak kita atau tetangga yang mungkin sekarang kelas 6 SD dan nanti melanjutkan ke SMP, masih ada 1 kuota lagi, nanti bisa diajukan ke SMK Taufik. Syarat utamanya harus punya KIP, kartu Indonesia Pintar. Kalau sudah pernah punya buku rekening KIP, itu bisa ke operator SD aja, nanti minta di-printkan kartu KIP-nya. Nanti langsung datang saja ke sana, nanti biar dibantu untuk melanjutkan sekolah. Nah, itu infonya. Yang kemudian terkait dengan KIS juga ya, ini masih off dulu untuk sementara karena Jinsosnya masih belum aktif kembali. Nah, terkait dengan programnya, saya pribadi mengapresiasi kinerja yang sudah dijalankan ya oleh Pak RT ya, kemudian timnya dan seluruh warga masyarakat yang sudah kompak ya, sehingga kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Memang hampir di setiap tempat ya, khususnya juga saya lihat di RW 8 itu juga kendala-kendala ada saja ya. Dan yang pertama terkait dengan tadi ya, untuk pembangunan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian nanti terkait dengan kebersihan ya, khususnya pembuangan sampah yang mungkin masih saja ada ya, walaupun sudah mungkin ada yang kena ya, tertangkap dan sebagainya, tapi masih ada saja. Tidak hanya di kita, di Curug juga sama, dan beberapa tempat yang lainnya. Nah, mungkin jadi PR besar kita, bagaimana nanti ketika lahan sudah kita bersihkan ya, sudah ada tanda peringatan untuk tidak membuang sampah di lokasi tersebut, nanti tidak sampai terulang kembali ya. Yang kedua, masalah kita yang lain adalah terkait dengan penerangan ya, penerangan di lingkungan kita itu juga masih ada beberapa titik yang mungkin masih perlu penambahan. Nah, nanti saya juga coba untuk cari informasi terkait dengan peluang-peluang nanti bantuan yang mungkin bisa kita arahkan ke sana. Nah, kemudian terkait dengan walaupun kita mengajarkan apa-apa, tapi paling tidak kita bisa bersilaturahmi, kita infokan kepada kita saudara kita yang belum hadir. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa hadir lebih banyak lagi. Alhamdulillah,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Muhammad alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa warhamna kama rabbana saghira wa jami'al muslimina wal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.